Halo. Ini hari Jumat tanggal 10. Dan ini aku take videonya jam 4:15 subuh. Gak bisa tidur, geng. Tadi pulang kerja jam 12:30. Sampai rumah bersih-bersih, mandi, banting ngopi, kayak bisa tidur. Oh ya, ini di Medan lagi hujan posisinya. Nantilah perkenalan dulu lah kali ya. Sorry lah nih, seadanya aja aku buat video. Jadi nama aku Rizky. Aku kegiatanku sehari-hari itu sebagai teknisi AC. Pokoknya segala kerusakan elektronik aku bisa perbaiki. Nah, kalau misalnya ada kawan-kawan entah mau servis AC, pasang AC, apapun lah, bisa kontak aku. Terutama yang di Medan ya, karena aku tinggal di Medan. Nggak tahu aku minta mau ngomong apa. Mungkin ke depan nanti aku bakal bikin video gini lah, ngepok-ngepok seadanya aja, paling ngebahas soal seputaran AC, tapi slow. Kalau konten kreator lain kan paling ngupload video itu sekitar ngupload video itu tentang cara perbaikan, membongkar trik-trik kecurangan para teknisi. Nah, mungkin kalau aku beda, mungkin ada sedikit edukasi, bisa dibilang edukasi sih, karena pun aku mesti belajar juga nih. Sama-sama belajar lah kita, paling lebih ke mungkin vlog-vlog kegiatan aku sehari-hari lah paling, terutama kerja paling, sama mungkin nanti ada sedikit ku kenali lah partner kerjaku yang sering kali bikin aku emosi karena kebodohannya. Bukan kebodohan sih, maksudnya karena orangnya tuh telat untuk berpikir, lagian pun susah untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Dia udah bisa sih untuk lepas kerja sendirian, tapi satu, untuk ngomong ke konsumen itu atau customer itu yang susah, karena orangnya nggak pandai ngomong. Itulah yang sering-sering bikin aku emosi. Nanti bakal aku kenali ke kalian. Dan sebelumnya aku disclaimer dulu ya, di video ini aku belum terbiasa nih ngomong di depan kamera sambil record gini, belum biasa. Nah, kalau misalnya ada ucapanku atau perkataanku yang kurang tepat atau belibet atau gimana atau apapun lah, harap maklum aja lah ya. Karena basicku bukan seperti ini, ngomong di record apa segala macam, enggak. Nah, tujuan aku untuk ngupload video di YouTube ya nggak mau muluk-muluk ya. Kalau kebanyakan orang kan
ngupload ke YouTube dibilangnya bahwasannya pengen edukasi, pengen ini pengen itu. Kalau aku nggak sih, aku jujur aja, di YouTube tuh duitnya banyak. Jadi aku pengen berkembang di YouTube. Eh, Tanda kutipnya bukan berkembang di YouTube ya, ingin mencari uang bukan hanya sekedar di keahlianku aja seperti teknisi itu, enggak, aku pengen nyari duit juga di YouTube karena YouTube duitnya banyak. Oke, jadi gini lah nih ya keadaan ini, aku ngetik di kamarku sendiri ya, jam 4 pagi bayangin bro, nggak tahu udah mau ngapain. Ini baru nyala lampu, dan bangsatnya lagi provider kartu yang kupakai ini kalau udah mati lampu ataupun hujan jaringan hilang, bangsat kan. Udah nggak bisa tidur, sendirian, jaringan handphone tak ada, bayangi semana gabutnya aku coba. Oh ya, ini aku mau ngasih tahu nama usahaku ya. Nah, ini nama usahaku dan ini seragam kerja kami lah nih. Ini ada servis AC, mesin es batu, baru kulkas dan lain-lain. Pokoknya ini seragam kerja nih, Home Technical, mantap. Ini video ini aku sedikit banyaknya perkenalan diri aja lah ya. Tadi udah namaku segala macam. Nah, untuk usahaku sendiri tuh, jadi ceritanya gini, aku tuh tamatan SMK otomotif mobil, atau untuk kejurusannya bisa dibilang TKR, teknik kendaraan ringan. Dari aku mulai tamat sekolah, aku mulai karirku itu sebagai salesman di showroom Honda spare motor. Itu yang pertama kali pengalaman kerjaku ya. Nah, di salesman itu aku gak terlalu lama sih, cuman hitungan bulan aja kerja. Selepas itu lantaran income-nya gak sesuai dengan pengeluaran setiap harinya, nah aku untuk memutuskan cabut. Selepas dari itu aku mulai nyari kerja. Berapa bulan aku nganggur ya, sekitar 3 bulan atau 4 bulan gitu, ada lupa, udah lama soalnya. Nah, setelah lepas dari Honda itu kan aku mulai nganggur sembari ya nyari lowongan kerja lah. Dapat tuh, aku pernah bekerja di Alpamidi. Nah, di Alpamidi ini aku agak lama, sekitar 2 tahunan. Jabatan terakhirku kemarin di Alpamidi itu MD, atau bisa dibilang 3 jabatan di atas kepala toko. Gimana ya? Kepala toko, asisten kepala toko, baru aku. Nah, itu dia. Nah, selepas dari itu 2 tahun kerja di Alpamidi, resign, baru aku kerja di Kratindeng, atau nama perusahaannya Arta Boga Cemerlang, OT Group. Nah, di Kratindeng itu aku sebagai salesman juga. Di Kratindeng aku kerja kalau nggak salah setahun ya. Selepas itu resign, baru kerja lagi di Rucika, bagian salesman. Bukan salesman, apa ya nama jabatan, lupa. Udah lama. Pokoknya itulah, di Rucika aku di lapangan juga sih, cuman bukan salesman. Kerjaannya job desk tuh seperti MD gitu lah, merchandiser. Kunjungan ke toko, ngecek barang, ngecek stok. Habis itu udah ngerapikan lah paling kan barang-barang yang display di toko itu. Nah, di situ aku cuma sebentar, sekitar 3 bulan aja, karena
rute kunjunganku tuh sama kantor Rucika itu sendiri jauh dari domisiliku gitu. Makanya aku memutuskan untuk resign. Dan dari situ aku sempat kerja di pabrik roti selama sebulan. Karena di pabrik roti itu gini, kita bisa masuk ke situ bayar di apa ya namanya, semacam sourcing gitulah, ya kan. Nah itu tuh ya, aku ini kan berasal dari pedesaan lah. Jadi kalau dulu orang-orang di desa-desa itu bisa kerja di pabrik roti itu suatu hal yang membanggakan. Jadi karena aku tuh mengikuti keinginan orang tua biar supaya kerja di pabrik roti, adalah oke. Sebetulnya aku sendiri pun nggak mau gitu kerja di sana. Pokoknya panjang lah cerita tentang di pabrik roti itu, kenapa aku bisa kerja cuma sebulan aja. Intinya di pabrik itu eh, rekan kerja atau apa ya bilangnya, ya rekan kerja lah, itu pada mentiko semua. Mentiko tuh bahasa Medan ya, kalau misalnya di bahasa umumnya apa ya, suka nyari keributan lah gitu ya. Padahal rekan-rekan tadi itu sama kayak aku, kontrak juga gitu. Yang lebih respect lagi itu dengan karyawan-karyawan tetap itu baru orang-orangnya respect semua gitu. Makanya aku udah nggak tahan kan. Bayangin aja, baru seminggu kerja musuhku udah 3 orang. Kan udah nggak cocok gitu kan. Ya udah resign dari pabrik roti itu, barulah aku kerja ikut sama orang di bagian air condition, AC, itulah singkatnya tuh, air conditioning system. Nah itu dia, atau disingkat AC. Nah aku di AC itu ikut sama orang sekitar 2 bulan. Beruntungnya aku dapatkan bos atau dapatkan atasan tuh yang nggak pelit sama ilmu. Dan modelan aku nih orangnya, aku suka bertanya hal-hal yang menurutku tuh menarik untuk aku, itu yang harus ku perdalam lah gitu. Makanya aku kemarin ikut kerja sama dia, banyak-banyak bertanya gitu. Jadi singkat cerita tuh, cabut aku kerjaan AC itu, aku buka sendiri. Sebetulnya itu di kerjaan AC itu ada cerita sih kenapa aku bisa cabut. Sebetulnya bukan karena aku cabut, aku dipecat. Mungkin sedikit cerita lah kali ya. Jadi seminggu sebelum aku dipecat itu kami ada proyek di sekitaran Medan juga lah. Atau kalau orang Medan tuh tahu lah mungkin alamatnya. Ini kami kerja di Saintis. Di Saintis kemarin ada job masang AC untuk Bank Sumut kalau nggak salah tuh ya. Ada sekitar 10 unit. Nah, jadi si pemborongnya ini ngasih borongan ke bosku gitu, ke atasanku lah. Jadi si pemborong ini terima jadi aja gitu, mulai dari AC-nya sampai ke outdoor tuh yang di luarnya ya, mesin luar itu harus pakai jeruji besi. Nah, si jeruji besi ini belinya tuh beli di tukang pengepul, atau orang Medan sering menyebutnya butut. Kita bilang lah besi-besi second lah gitu kan, yang karat-karatan. Nah, ya tahu sendiri lah kan, yang namanya apa nih, bos ini ingin untung banyak gitu kan. Dia dikasih dana untuk beli baru. Nah, yang dibeli aja second biar supaya uang tadi itu lebihnya banyak gitu. Itulah sedikit kali-kali tentang usaha di AC ini. Nah, singkat cerita, kemarin waktu buat besi jeruji untuk outdoornya itu kami anggota ini, aku ngomong, ngasih tahu sebentar. Anggota dia tuh ada 2 orang, termasuk aku lagi itu. Nah, kami ini anggota dia, anak buahnya ini, suruh bersihkan besi-besi tadi tuh dengan cara digrenda.
dihalusi lah gitu kan, untuk menghilangi korosinya atau karatannya gitu. Nah pada saat bersihkan karatan tadi tuh, ya ini pun mau gimana pun ya tetap salahku juga sih, aku nggak safety dalam bekerja gitu. Si percikan besi ini tadi yang aku gerinda ini kena ke mataku. Jadi gitu kena ke mataku, langsung ku gini-gini kan, ku kucek-kucek gitu kan. Yang kusangka awalnya itu nggak masalah. Jadi setelah pulang kerja nyampe di rumah kok makin gak enak nih mataku kan, kurasakan gitu. Ya udah biar tuh pak, malamnya pas mau tidur ku tetesi pakai obat mata itu kan. Udah bisa tidur aku tuh. Gitu pagi bangun mau kerja, makin denyut mataku nih kan, merah gitu. Kena angin aku bawa sepeda motor tuh, nggak enak kalah pokoknya gitu kan. Pokoknya mau pulang ya udah berair ya mataku, pokoknya bengkak lah nih bagian sini. Jadi aku untuk memutuskan putar balik untuk pulang. Nah sampai di rumah aku telepon bos ini tadi. Aku manggilnya abang kan, bang aku nggak bisa kerja hari ini, mata aku sakit. Pokoknya aku ceritakan lah gini-gini. Oke katanya kan. Ya udah, selepas dari itu sorenya lantaran makin parah mata aku nih kan, aku dibawa berobat sama kakakku ke klinik terdekat lah gitu. Sampai di klinik dibilang sama petugasnya atau bidannya lah gitu kan, ini ada secuil besi kecil katanya gitu, nucuk di bola mataku yang hitamnya ini gitu. Jadi dicongkel mungkin pakai alat orang tuh nggak tahu lah kan, yang kurasakan tuh masih kayak dicongkel-congkel gitu biji mataku. Nah selepas dari itu udah agak mendingan nih mataku nih kan, dikasih obat mata apa segala macem, bisa tidur aku malamnya. Oke, besok pagi bangun keadaan mataku sebelah sini nih, ini asli nih, ini sebelah sini nih semacam kayak buram, tapi sebelah aja. Nah itulah yang kurasakan tuh. Jadi singkat cerita aku minta izin selama seminggu. Nah ini aku disclaimer sebentar ya, kejadian ini nih ketika bulan Ramadan, seminggu lagi mau seminggu lagi mau Lebaran. Oke. Jadi ketika udah mulai sembuh mataku nih, udah enakan lah gitu, aku besoknya tuh mau kerja. Aku kabar lah togiku tadi nih, bang aku besok kerja ya. Oke kata dia gitu. Paginya aku berangkat mau kerja, sampai di pertengahan jalan ditelepon dia. Ki hari ini gak usah masuk kerja dulu ya katanya gitu. Oh kenapa bang? Nggak apa-apa, hari ini lagi sepi katanya gitu. Oke lah pulang aku kan, udah pulang. Besoknya aku telepon dia nggak diangkat. Aku telepon beberapa kali nggak diangkat, baru aku chat, bang besok aku bisa kerja nggak, aku bilang. Nggak dibalasnya sampai jam 1 malam baru dibalasnya. Besok libur dulu ya Ki katanya gitu, nanti tunggu info dari abang baru masuk lagi katanya gitu kan. Ya udah, pokoknya terakhir kali dia nelpon dia ngechat seperti itu sampai di tahun ini, kejadiannya tuh tahun 2018 atau 19 gitulah, sampai di tahun 2020 baru dia ngechat aku lagi. Itu posisi aku udah menjalankan usahaku ini, usahaku sendiri. Aku udah mulai ngerintis usaha sendiri lah, karena aku udah dapat ilmunya dari dia. Jadi dia nelpon aku, nanya kabarku kan, gimana apa segala macem. Baru singkat cerita dia ngajak kerja lagi. Ki, anggota abang udah nggak ada nih kata dia gitu, kamu nggak kerja sama abang lagi, jadi anggota abang katanya kan. Jadi aku bilang gini ke dia, sebelumnya aku minta maaf bang, aku bilang. Mungkin aku lancang ngomong kayak gini, cuman inilah yang ku pendam selama ini, ku bilang kan. Kemarin waktu aku sakit, ku bilang, abang dengan gampangnya aja mecat aku tanpa ada persetujuan atau apalah gitu kan, mecat sebelah pihak aja gitu. Itu pun bahkan dia nggak ada ngomong pecat aku, nggak ada, cuman dia nggak ngasih kabar ke aku aja kapan untuk masuk lagi gitu. Jadi namanya kita pekerja sama dia, kita langsung ngambil kesimpulan, oh mungkin aku nggak dipakai lagi kan gitu. Aku sakit hati bang, gue bilang. Di situ aku sakit, di situ aku mau kerja lagi, di situ juga abang nggak ngasih kabar ke aku, gue bilang. Ditambah lagi itu posisi 3 hari lagi kita mau Lebaran, gue bilang.
aku perlu uang untuk peganganku, aku bilang, lebaran, aku bilang kan. Tapi abang malah kayak gini sama aku bilang. Waktu aku sakit itu aku nggak minta uang perobatan sama abang, aku bilang. Aku ke rumah sakit pun, ke klinik, ya biaya dari aku sendiri, gue bilang. Aku nggak minta itu ya sama abang, gue bilang. Jadi dengan gampangnya sekarang ini abang udah kehilangan anggota abang nelpon aku lagi, gue bilang. Abang pikir aku mau baik lagi, gue bilang gitu. Gak bakal aku baik lagi bang, gue bilang. Cuman di sisi lain, gue bilang gitu kan, aku mau berterima kasih ke abang, gue bilang. Mungkin kalau kemarin aku nggak dikasih kesempatan untuk kerja sama abang, mungkin saat ini aku gak punya ilmu mahal yang saat ini abang punya, gue bilang gitu. Sekarang saat ini aku udah buka usaha aku sendiri bang, AC juga, gue bilang kan. Baru dia terdiam tuh, baru dibilang kayak gini, iya Ki, abang minta maaf ya sama kamu, kata dia gitu kan. Kemarin abang denger omongan orang ini malas-malasin abang untuk mecat kau, kata dia gitu. Gak masalah sama aku bang, gue bilang. Ya udahlah, mungkin inilah jalan rezekiku, gue bilang. Mungkin kita belum berjodoh nih untuk kerja sebagai aku nih bawahanmu dan kau tuh atasanku, gue bilang. Mungkin itu kita nggak berjodoh lagi, gue bilang. Mungkin berjodohnya di lain posisi, gue bilang. Abang sebagai partner kerjaku mungkin, gue bilang gitu. Ya udah, itulah yang terakhir kali dia ngubungin aku gitu. Pokoknya dari situ udah, ya hubungan kami baik-baik aja sampai saat ini, masih baik gitu. Cuman itu tadi lah, kekecewaanku yang bisa terjadi gitu. Kenapa bisa terjadi gitu. Udah 20 menitan juga aku ngomong aja ya. Jadi sepanjang aku jalan usahaku nih, wah sakit bro. Jatuh bangun ngerintis usaha kecil-kecilan, mulai dari sama sekali nggak punya alat-alat kerja. Bayangin coba, mulai dari 0 rupiah modalku ya. Mulai dari apa ya, mungkin mulai dari eh, tekad, mungkin tekad tekad keberanian lah pokoknya. Aku ingat kali tuh ketika aku dapat customer pertama kali, itu servis kulkas. Nah itu mesti ingat pun aku tagihan untuk servis kulkas itu kan. Tagihannya kemarin 650.000. Itu modalku sekitar berapa ya, lupa. Pokoknya di gaji apa, di 650.000 itu aku bisa beli alat-alat kerjaku yang ku cicil pertama kali lah. Contoh misalnya kayak selang manipol, itu yang untuk ngisi preon tuh. Nah itu aku pertama kali beli tuh. Baru aku beli untuk tas portable, dulu harganya masih 35.000, oh sekarang dah nggak tahu entah berapa. Baru aku beli tang ampere yang masih harganya masih murah-murah kali dulu, aku beli dulu 35.000. Dipakai sebulan jebol. Pokoknya gitulah, sakit kali betul merintis usaha dulu. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan usahaku, alhamdulillah kali lah. Dan alhamdulillahnya sekarang alat kerja udah mulai lengkap dan mulai bagus-bagus juga lah. Contoh misalnya kayak merek, masa kita bicara merek lah. Untuk alat-alat kerja sekarang ini alhamdulillah udah proper lah gitu, daripada perbandingan sama yang dulu. Aduh, jauh kali bro, betul. Itulah dia paling. Sebetulnya banyak sih yang mau ngobrolin untuk video pertama aku ini, tapi mungkin kita bahas di next video selanjutnya mungkin ya. Contoh misalnya kayak beberapa orang yang ikut kerja sama aku, itu pun banyak juga yang nggak cocok sama aku, karena
kerja sama aku dibilang termasuk enak loh. Ini bukan bagus-bagusi diriku, bukan. Aku tuh orangnya kalau untuk kerja main-main boleh, tapi ada waktunya nih. Ya kita kok bisa main-main, nggak terlalu serius kerja, tapi hasil hasil kerja kita tuh serius gitu, bagus. Nah itu yang kuterapkan. Makanya aku bisa bilang yang ikut kerja sama aku tuh sebetulnya enak. Selain dapat uang, aku nggak pelit ilmu. Nah untuk ilmu ini aku berani jamin, aku berani ngeklaim bahwasannya yang ikut sama aku tuh pokoknya wajib pinter lah. Bukan gitu sih bahasanya, seakan-akan kayak aku menggurui, ya enggak. Yang intinya yang ikut kerja sama aku itu wajib bisa lah untuk memperbaiki elektronik yang ada di rumah sendiri gitu. Karena tadi tuh aku nggak mau pelit-pelit ilmu. Banyak yang bilang sama aku, kenapa kok ngajari gini anggotamu, apa nggak rugi kalau nanti kalau misalnya dia buka sendiri? Enggak, aku nggak merasa rugi, gue bilang. Bahkan aku merasa bangga, gue bilang. Yang ikut kerja sama aku tuh akhirnya bisa buka sendiri juga, gue bilang. Aku nggak merasa dirugikan, gue bilang. Karena rezeki itu udah ada yang ngatur juga kan gitu. Ya kalau misalnya lah rezekiku ini, ya udah ini rezekiku. Kalau misalnya itu rezeki dia, ya udah itu rezeki dia gitu loh. Itu maksudku sih. Ya udah lah ya, udah mulai kepanjangan juga nih video ini. Udah mau hampir setengah jam. Ya mungkin kalau misalnya apa nanti aku sambung lagi di next video. Ini sekarang udah jam berapa ya? Wah, udah mau jam 5 pagi nih. Jaringan pun belum ada juga. Bangsat memang. Ya udahlah ya, untuk video ini sampai di sini aja lah kali ya. Next kita akan bahas-bahas yang lebih seru lagi seputar dunia AC mungkin atau apalah. Kita lihat nanti ke depannya gimana.